Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu. Bagaimana kuotanya? Oke, tidak masalah ketika kuota kalian sudah menipis, tapi semangat belajar harus tetap menjadi yang paling utama. Nah, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan ukuran pemusatan data. Kita jelaskan rumusnya satu persatu dan kita juga sudah berikan contoh untuk menghitung rata-rata atau min dari data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana menghitung median dan juga modus. Namun sebelum menyaksikan video ini, silakan untuk subscribe, share, dan like video ini. Dan selamat belajar. Baik, kita mulai pembelajarannya. Di video sebelumnya kita sudah bahas rumus-rumus pada ukuran pemusatan data, data yang berkelompok, yaitu min, median, dan modus. Bapak juga sudah jelaskan contoh untuk menghitung min atau rata-ratanya. Nah, di kali ini kita akan belajar contoh perhitungan median dalam ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, kita pertama median. Untuk mencari median, kita harus tambahkan satu kolom lagi di kolom tabel distribusi frekuensi itu dengan data ke. Ada kolom data ke di dalamnya. Nah, untuk apa kolom data ke ini? Kita supaya pertama tahu terlebih dahulu kelas median itu terletak di kelas yang mana. Seperti itu. Nah, data ke ini patokannya itu ada di frekuensi. Dari frekuensi kita urutkan satu persatu datanya. Misalkan ini datanya kan 3. Ini frekuensinya 3. Maka kita urutkan di sini data ke-nya itu berarti di sini itu di kelas pertama itu 1 sampai 3. Kemudian di sini frekuensinya 4. Kita mulai 3 udah masuk kan ke sini. Kita mulai 4. Berarti 4 sampai hitung frekuensinya berapa? 4, 5, 6, 7. Berarti 4 sampai 7. Nah, 7-nya sudah masuk. Berarti di sini kita mulai dari 8. Frekuensinya berapa? 5. Kita hitung 8 dengan frekuensi 5, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti sampai 12. Begitupun selanjutnya. Berarti di sini 13 sampai frekuensinya 8, berarti 13 sampai 20. Kemudian di sini 21, berarti 21 sampai 34. Frekuensinya 14 ya. Berarti di sini 35 sampai 55. Nah, yang terakhir itu berarti dari 55 udah kan 55, berarti kita mulai dari 56 sampai 60. Hitung 56, frekuensinya 5 kan kelas terakhir. Nah, datanya dimulai dari 56. 55-nya sudah di kelas sebelumnya. Berarti 56, 57, 58, 59, 60 pas. Ini sesuai dengan jumlah datanya. Kemudian kita harus tuliskan lagi rumusnya supaya tidak lupa. Bahwa rumus median itu adalah tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi FK per FME. Kita kasih tanda kurung, baru kita kali dengan interval atau panjang kelas. Nah, kita cari satu persatu angka yang dibutuhkan dari rumus ini. Misalkan pertama, tepi bawah kelas median. TBME. Tepi bawah kelas mediannya yang mana? Kita cari dulu letak median. Letak median itu sama dengan setengah N. N-nya berapa? 60. Lihat di sini jumlah frekuensinya 60. Berarti
letak mediannya itu adalah setengah dikali 30 sama dengan 60. Berarti ada di ini salah, setengah dikali 60 sama dengan 30. Berarti ada di data ke 30. Data ke 30. Nah, data ke 30 itu ada di mana? Ini kan 13 sampai 20. Ini 21 sampai 34. Nah, berarti 30 itu ada di sini. 30 itu. Terus nah, yang ini nih. Nah, Bapak lingkari ya. Supaya terlihat. Ada di kelas ke 5. Ada di kelas ke-5. Nah, baru kita bisa hitung tepi bawah kelasnya. Nah, ini batas bawah kelas. Yang ini disebut batas bawah kelas, 62 itu. Ini 62 itu batas bawah. Nah, tepi bawah kelas itu berarti batas bawah yang 62 itu kita kurangi 0,5. Maka hasilnya itu sama dengan 61,5. Udah ketemu tepi bawah kelas mediannya. Kemudian kita cari juga FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi sebelum kelas median yang mana? Yang ini. Ini itu kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8. Nah, untuk kelas mediannya jangan dijumlahkan. Yang dijumlahkan berarti 3 tambah 4. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8. Hasilnya sama dengan 20. 3 tambah 4 itu 7. 7 tambah 8 15. 15 tambah 5 20. Kemudian kita cari juga frekuensi kelas mediannya. Kelas median yang ini kan. Nah, berarti frekuensi kelas mediannya itu adalah 14. Yang ini. Nah, 14. Frekuensi kelas mediannya 14. Dan yang terakhir intervalnya itu sama dengan dari 10 sampai 22. 10 sampai 22 itu 13. Kita juga sudah hitung kemarin kan. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Masukkan ke dalam rumus. Berarti median sama dengan, tapi bawah kelas mediannya berapa? 61,5. Kita jumlahkan dengan setengah N. N-nya itu 60. Kemudian kita kurangi FK. FK-nya itu 20. Kita bagi dengan frekuensi kelas median 14. Kita kalikan dengan interval 13 atau panjang kelas ya. Nah, sama dengan 61,5. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu. Setengah kali 60 itu 30. Kemudian dikurangi 20 dibagi 14 dikali 13. Nah, selanjutnya kita kurangi dulu. Maka ini sama dengan 61,5 ditambah 10 dibagi 14 kita kalikan dengan 13. Nah, Bapak dari ke bawah ya supaya lebih luas lagi. Nah, kemudian selanjutnya 10 itu kita kalikan, kita perkecil dulu bolehlah. 61,5 ditambah ini kita perkecil. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. 10 bagi 2 itu 5. 10 bagi 2 5. 14 dibagi 2 7. Nah, kemudian ini kalikan dengan 13. Berarti 13 ini kalian kalikan dengan 5 yang ini. Berarti ini sama dengan 61,5 ditambah 13 kali 5 itu
itu 65 dibagi 7. Maka ini sama dengan 61,5 ditambah 65 dibagi 7 itu 9,29. Setelah dibulatkan dua angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Ini jadi 70,79. Itu untuk mencari median. Nah, sekarang kita mau mencari modus. Mencari modus seperti apa? Seperti ini. Modus itu rumusnya, kita hitam dulu. Modus itu rumusnya MO sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D2 ini D1 lagi lah. D1 ditambah D2 dikali interval atau panjang kelas. Kita cari dulu satu persatu. Tepi bawah kelas modusnya yang mana? Tepi bawah kelas modusnya itu adalah kita cari kelas yang frekuensinya tertinggi. Nah, kita drag dulu ya ke atas buat cari ininya. Nah, yang tertinggi itu ada di sini frekuensinya. Terus, maaf. Nah, kita lanjutkan. Itu ada di sini. Tepi bawah kelas modusnya 21. Berarti kelas modusnya itu yang ini. Bapak lingkari kuning supaya tidak tertukar dengan yang atas. Nah, garisnya susah nih. 75 sampai 87 ada di kelas 75 sampai 87. Ini kelas modusnya itu ada di kelas 75 sampai 87. Ya, kita cek lagi 75 sampai 87 betul. Nah, selanjutnya kita cari tepi bawah kelas modusnya. Yang ini itu adalah batas bawah. Berarti tepi bawah kelas modus 75 dikurangi 0,5 itu sama dengan 74,5. Sekarang kita lihat, cari dulu D1-nya. D1 itu adalah selisih antara kelas modus dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Seperti ini. Ini frekuensinya nih. Ini frekuensinya kelas modus itu 21 kan. Nah, ketika kita mau cari D1 berarti mau cari D1 itu berarti kita ke sini nih. Nah, kita mau cari D1 berarti 21 dikurangi 14. Kalau misalkan mau D2 itu dengan sesudah kelas modus 21 dikurangi 5. Nah, gitu. Nah, baru kita tuliskan di sini. D1 itu 21 dikurangi 14. D2 itu D1 dikurangi 5. Yang ini hasilnya sama dengan 7. Yang ini hasilnya 7. Yang ini hasilnya 16. Intervalnya itu adalah berapa kemarin teh? 13. Nah, baru kita hitung masukkan semuanya ke dalam rumus. Modus itu berarti sama dengan tepi bawah kelas modusnya itu berapa? 74,5. Kemudian kita jumlahkan dengan D1-nya itu 7 per 7 ditambah 16
kita kalikan dengan intervalnya 13, baru kita kerjakan ke bawah. Ini sama dengan 74,5 ditambah dalam kurung 7 per 23, kita kalikan dengan 13, maka ini sama dengan 74,5 ditambah, terus ada apa itu, 74,5 ditambah, nah ini 13 ini kita kalikan dulu ke 7, ini kita kalikan ke sini, kalikan, itu hasilnya sama dengan 91 dibagi 23, maka ini sama dengan 74,5 ditambah 91 dibagi 23, setelah pembulatan 3,96, maka ini hasilnya sama dengan 78,46. Nah, itu untuk menghitung median dan modus pada data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, silahkan kalian simak videonya, diulang kembali videonya. Nanti di akhir video Bapak akan berikan sebuah latihan untuk kalian kerjakan. Apakah pemahaman materi kalian tentang materi ini sudah cukup bagus atau belum? Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Bapak Cukup sekian video kali ini. Silahkan kalian terus pupuk belajar kalian dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.